Hal seperti ini merasa nggak kalau akan membunuh pecele-pecele yang sekitarnya? Nah, benar, itu ada kemungkinan bakal membunuh, benar. Makan di pinggir jalan atau apa, kita nggak menelusuri, kita nggak bikin konsep yang baru. Yang jelas konsep yang baru kita itu lebih efisien untuk memesannya, lebih efisien untuk kecepatan penerimaan bahan bakunya. Biasanya orang tuh kalau mau makan gitu, bagi sebagian orang ya malas untuk masuk restoran. Tapi ada sebagian orang lagi, oh kalau masuk restoran bergengsi, ya kan? Berarti dua mindset yang berbeda nih. Yeah. Kalau yang mindset yang satunya, saya bilang orang lebih senang makan di lesehan, makan di warung-warung, berdua sama pacar gitu, mama gitu ya. Jadi kesan klasiknya ada, tradisionalnya dapat. Tapi kalau restoran hal seperti itu nggak dapet. Resmi aja udah, mereka duduk di restoran, makan, semua dilayani, semua dengan bill, apa semua bon, semua. Jadi alasan itu yang membuat Bung Mahen daripada nih, umpama nih, daripada gua panen, gua jual kentang kulak, mendingan gua buang ke perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri, kita produksi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bung Mahen lagi. Bung Mahen tetap masih bolak-balik Jakarta survei tempat. Beliau dari Jogja ke Jakarta mau buka restoran. Restorannya skalanya apa nih? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Restoran menengah ke bawah. Kedai dong. Warung makan. Warung makan. Nih yang makanan dijago ini apa? Pecel lele, pecel ayam? Pecel lele. Mau jauh-jauh dari Jogja. Ya nggak juga sih, memang pedagang-pedagang pecel lele kita memang orang-orang dari Pulau Jawa, maksudnya orang-orang Jawa sana yang pecel lele, Lamongan, ya macam-macam lah. Nah, konsep yang beliau bawa ini berbeda. Kalau biasanya orang mau buka pecel lele pun kan kedai-kedai, tenda-tenda tuh. Beliau mau bukanya kedai sekelas restoran tapi harganya menengah ke bawah. Artinya kejangkau. Kalau ke bawah berarti kan kantong-kantong cleaning service bisa beli. Iya. Kalau menengah ke atas cleaning service nggak bisa beli kan? Yep, ya kayak gitulah. Nah, yang jadi pertanyaan, sebegitu pedenya, sebegitu percayanya, yakinnya, mau buka usaha seperti ini gitu. Maksud kan kalau menurut saya pecel lele itu usaha yang dibilang kaki lima lah. Iya, benar. Sekarang mau dibawa ke ranah yang lebih naik sedikit. Apa yang membuat Bung Mahen mau melakukan hal ini? Mau memilih pasar ini? Pertama mungkin karena setiap orang ya, kalau misalnya kantongnya agak kering, memiliki keluhan kalau misalnya makanan mahal gitu loh. Tapi yang pasti kayak kita juga sebagai pengusaha F&B, kalau menjual makanan harus dalam proporsi yang masih masuk, masih menguntungkan lah untuk kita. Tapi gimana kalau yang menguntungkan itu nilainya masih di bawah rata-rata gitu. Idealnya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita memproduksi bahan baku kita sendiri, seperti protein-proteinnya, lelenya, atau enggak misalnya ayamnya belum bisa produksi sendiri, melakukan deal-dealan dengan supplier. Kenapa? Karena kalau pembelian dalam skala lebih besar itu harga lebih murah. Tunggu dulu, ini artinya lele yang dijual di restorannya adalah lele hasil produksi sendiri? Benar. Oh, maksudnya Bung Mahen ini punya peternakan lele, hasil panennya untuk supply sendiri. Benar. Jadi tidak melewati tengkulak pasar, pihak-pihak ketiga gitu. Ini bayangin gini deh. Ini mungkin perumpamaan yang gila. Lele kalau misalnya kita jual, misalnya kita makan deh di pecel lele, itu dijual per lele apa per kilo? Kalau kita makan di pinggir jalan? Per lele lah. Per lele berapa kira-kira? Ya standarnya di sini 15 ribuan. 15 ribu. Di Jogja tuh 12 ribu. Di Jogja 12 ribu. Nah, yaudah. Sudah menasi tuh, sudah menasi. Udah menasi. Enggak, belum menasi. Iya. 15 ribu udah menasi. Sudah. Berarti anggapnya 10 ribu lah ya. Iya kan? Iya boleh. Nah, kalau misalnya kita jual kentang kulak, biasanya per kilo itu ada berapa lele? 7, 8. Ya, anggapnya 7 ya. Iya. 7 gitu. Nah, kita jual di harga 18 ribu. Iya benar. Nah, ini bayangin kalau misalnya kita jual 7 per kilo di harga 70 ribu. Kenapa? Karena per lele itu harga 10 ribu kan? Benar. Nah, itu kan berbeda. Jauh banget antara 18 ribu sama 70 ribu. Cuma ada penambahan kos. Benar. Ada biaya sewa. Biaya tenaga. Nah, itu asalkan hitung-hitungannya bisa masuk,
itu menurut saya marginnya jauh lebih besar dalam skala yang lebih besar gitu. Jadi alasan itu yang membuat Bung Mahen daripada nih umpama nih, daripada gua panen gua jual kentang kolak mendingan gua buang ke perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri, kita produksi sendiri. Di planningnya mau berapa tempat? Planningnya mungkin setiap area tuh bisa 3 Tiap sampai area? 5 sih. 3 Jadi sampai 5. misalnya kayak area BSD gitu, area 5. Iya bisa. Maksudnya 3, kalau Bintaro 5 gitu. Kalau pecel lele nggak ini sih, maksudnya di sini ada, ke depan sedikit ada, ada lagi. Tapi Jadi kan biasanya yang disayangkan tuh kayak ketika kita membuka restoran gitu. Misalnya deh, pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C punya restoran atau warung makan semua. Itu kan mereka nggak di dalam satu naungan sebuah brand gitu. Beda-beda. Ini ada pecel lele Lamongan, ini pecel lele Jakarta, iya sih. Terus kan rasanya jadi beda-beda. Beda-beda, memang sambelnya juga beda-beda. Nah, sambelnya juga beda-beda kan. Nah, terbayangin kalau misalnya itu semua bisa diurus sama satu manajemen gitu. Itu kan secara biaya jauh lebih efisien. Secara branding juga konsumen, gue beli di sini, gue beli di sini, gue beli di sini, gue beli di sini, harganya sama, rasanya sama aja. Kalau gue suka sama tempat yang di sini, gue pasti suka tempat yang di sana. Nah, sekarang gue beli di sini nih karena gue lagi main di rumah teman gue yang deket tempat ini gitu. Iya. Ntar gue pulang lebih deket yang di sana, gue beli yang di sana. Kalau misalnya harganya cukup murah, dia bisa makan tiap hari. Orang makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Nah, hal seperti ini merasa nggak kalau akan membunuh pecel-pecel yang sekitarnya? Nah, benar. Itu ada kemungkinan bakal membunuh, benar sih. Kalau rasanya umpama rasanya lebih enak, harganya sama lagi. Benar. Berarti pecel lele atau lebih murah lagi. Lebih murah. Iya, benar. Karena lelenya langsung produksi sendiri. Nah, iya. Tapi kan itu ya, kalau misalnya rumus di bisnis kan siapa yang lebih cocok dengan pasar itu yang lebih survive kan. Benar. Iya, kalau misalnya ternyata emang berarti kalau misalnya konsumen lebih prefer bahan punya dari kita daripada dari punya orang lain, berarti yang kita tawarkan memiliki nilai lebih tinggi kan. Berarti kan artinya kalau sebenarnya konsumen itu juga terhambat untuk mendapatkan produk kita ya. Kalau misalnya dia mainnya di yang sebelum, misalnya gini deh. Ini ada tempat ini dibilang cukup enak, banyak konsumennya, lumayan laris. Habis tiba-tiba ada bisnis yang baru, tiba-tiba dia tutup, diganti bisnis yang baru ini. Yang baru ini lebih rame. Berarti kan nilai yang ditawarkan terhadap publik itu lebih besar dari bisnis yang baru ini gitu. Iya. Nah, kalau kita ngeliat dari mana pengusahanya ya iyalah pasti nggak enak jadi dia. Tapi kan konsumennya di sini yang banyak mendapatkan nilai tambah gitu. End user. Pembeli nih. Biasanya orang tuh kalau mau makan gitu, bagi sebagian orang ya, malas untuk masuk restoran. Tapi ada sebagian orang lagi, kalau masuk restoran bergengsi. Ya kan? Berarti dua mindset yang berbeda nih. Yeah. Kalau yang mindset yang satunya, saya bilang orang lebih senang makan di lesehan, makan di warung-warung, berdua sama pacar gitu, mama gitu ya. Jadi kesan klasiknya ada, tradisionalnya dapat. Tapi kalau restoran, hal seperti itu nggak dapat. Resmi aja udah, mereka duduk di restoran, makan semua dilayani semua dengan bill apa semua, bon semua. Kalau pecel lele kan enggak. Habis makan baru berapa bayar nih. Nah, itu yang Bung Mahen pikirkan itu. Kepikiran nggak hal seperti ini? Mana yang lebih apakah yang Bung Mahen buat ini membuat si pembeli nyaman? Hal apa yang dikedepankan agar si pembeli nyaman? Yang pasti sih kalau kita nggak sampai menelusuri prinsip-prinsip yang membuat konsumen nyaman karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu loh, makan di pinggir jalan atau apa, kita nggak menelusuri, kita nggak bikin konsep yang baru. Yang jelas konsep yang baru kita itu lebih efisien untuk memesannya, lebih efisien untuk kecepatan penerimaan bahan bakunya, produknya lebih konsisten dan harganya juga kompetitif gitu. Nah, simpelnya pengalaman yang kita tawarkan jelas-jelas berbeda, tetapi bakal lebih cepat, lebih nyaman untuk konsumen. Pengalaman berbeda itu bukan tentu hal yang buruk. Itu adalah sesuatu yang harus dibiasakan aja. Dan malah ada kemungkinan ketika kita membiasakan diri dengan pengalaman yang baru ini kita bisa lebih lebih nyaman gitu loh. Nah, itu yang kita tawarkan sebenarnya, pengalaman yang berbeda daripada lesehan pada awamnya. Jadi intinya usaha Bung Mahen ini pede untuk bersaing di Jakarta ya? Kalau iya, kita harus pede karena bikin konsepnya kan juga udah lama gitu. Oh, udah lama, memikirkan kan udah lama. Survei pasarnya juga udah lama tuh. Pasarnya kita punya prinsip gini sih, Bang. Kalau kita punya bisnis makanan, retail, itu kita mulai di Jogja. Kenapa harus Jogja?
Karena Jogja itu pasar yang paling pelit, paling kompetitif, paling banyak substitusinya. Kalau di sana bisa bertahan? Di tempat lain harusnya bisa. Oh gitu? Iya. Jogja itu orang sekali tiap bulan itu bisa survive dengan duit 1,1 juta. 1,1 juta dia bisa survive. Dan itu udah bayar kosan dan semua segala macam, sisa buat makanan. Nah bayangin kalau misalnya di tempat di mana setiap konsumen itu cuma mengeluarkan duit kecil itu tiap bulan, kita bisa survive. Itu di tempat lain bakal bisa survive. Lebih dari itu, konsumen Jogja rata-rata anak muda, dan populasi Indonesia tuh 65-70% itu milenial dan Gen Z, anak-anak muda. Nah Jogja merepresentasikan itu. Orang-orang Jakartanya banyak, orang-orang Sundanya juga lumayan, orang-orang Jawanya banyak banget. Ya merepresentasikan kayak mini Indonesia gitu lah. Nah itu teori saya sih personally. Dan ya kebetulan ya kita melakukannya seperti itu, dan kita udah mulai dari Jogja. Jadi ketika di Jogja sudah mulai? Di Jogja udah testing sih. Yang mau action penuhnya di sini? Iya benar. Pemirsa kita tunggu aja nanti. Kira-kira tahun berapa nih? Mungkin di awal tahun depan kali. Awal 2022. Nanti chat saya aja atau konten ini tulis di kolom komentarnya. Mana udah buka belum gitu. Iya, buka di mana lokasinya? Kan lumayan jadi promosi gratis. Ada ini nggak? Ini sebelum penutupan, Bung Mahen, untuk teman-teman anak-anak muda yang mau usaha, kadang-kadang malu-malu, mau usaha ragu-ragu, mau buka usaha pecel lele takut pesaing. Menjanjikan lah, bisa kalau ngelakuinnya bener apapun menjanjikan sih. Itu usaha belut juga menjanjikan kalau bener. Jadi kalau misalnya pecel lele dilakukan dengan benar, menjanjikan. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.